Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan Elang DM Family. Nah guys, hari ini saya akan mengajar mata kuliah sistem mikroprosesor yang ada di Prodi Teknik Elektro. Pembahasan hari ini yaitu yang berhubungan dengan microcontroller dan keluarganya guys. Seperti materinya, jangan lupa ya guys ya, tetap dukung channel kami dengan cara subscribe dan bunyikan loncengnya guys, supaya channel kami semakin berkembang. Langsung saja guys, kita liput materi microcontroller. Hari ini kita akan bahas persoalan microcontroller ya. Kalau di pertemuan sebelumnya kita bahas tentang manfaat rangkaian logika yang berhubungan dengan microcontroller, kemudian sistem bilangan ya. Nah, di bab ini pembahasan microcontroller akan kita bahas berdasarkan tipe ya. Jadi ada tipe-tipe yang dikenal di dalam microcontroller ya. Secara umum ada dua kelompok, yaitu yang pertama adalah yang menggunakan teknologi RISC ya, atau RISC. Teknologi RISC itu adalah Reduced Instruction Set Computing. Oke, saya ulangi lagi ya. RISC adalah Reduced Instruction Set Computing. Jadi berdasarkan teknologi, nanti kita akan bedakan dengan satu lagi ya. Yang satu lagi itu adalah CSC, jadi teknologinya. Jadi kita akan bedakan berdasarkan teknologinya. Teknologi yang kedua adalah CSC, adalah Complex Instruction Set Computing. Ya, nah keduanya ini punya perbedaan. Perbedaannya itu biasanya berhubungan erat dengan kemampuan yang ada di dalam microcontroller itu. Ya, kalau kita lihat di RISC, teknologi yang dimiliki ya sedikit. Jadi dia ya teknologi yang memiliki instruksi setnya sedikit. Jadi kalau kita lihat di sini ada dua perbedaan ya. Yang pertama adalah sedikit instruction setnya. Kalau di CSC dia banyak instruksi setnya, gitu ya. Jadi bertolak belakang. Yang satu sedikit, yang satu banyak. Ya. Kemudian di RISC, karena dia memiliki sedikit instruction set, tapi dia punya kelebihan. Di mana kelebihannya itu? Kelebihannya itu dalam hal memori, peripheral, dan fungsinya. Ya, jadi saya ulang lagi, memori, peripheral, dan fungsi. Jadi itu kelebihannya. Jadi kekurangannya dia memiliki sedikit instruction set, tapi dia punya kelebihan di memori, peripheral, dan fungsinya. Itu untuk teknologi RISC, yaitu Reduced Instruction Set Computing. Sedangkan yang kedua yaitu CSC ya, Complex Instruction Set Computing, yaitu teknologinya itu memiliki banyak instruction setnya, tetapi memiliki kelemahan di mana? Dalam hal memori, peripheral, dan fungsi. Jadi dia tidak memiliki kelebihan pada persoalan memori, peripheral, dan fungsi. Jadi gitu ya. Kalau di RISC kelebihannya di memori, peripheral, fungsi. Kalau di sini malahan merupakan kelemahannya ya, atau kekurangannya. Jadi memorinya lebih kecil, peripheralnya tidak terlalu banyak, fungsinya pun tidak banyak dibandingkan dengan yang RISC. Nah, oleh karena itu kita akan bahas berdasarkan kelompok itu ya. Jadi pembahasan microcontroller kita akan bahas berdasarkan tipe-tipenya atau teknologi-teknologi yang ada di situ. Ya. Yang pertama adalah kita lihat yang RISC ya, Reduced Instruction Set Computing. Nah, kelompoknya apa saja itu? Kelompoknya adalah kelompok. Jadi kalau kita berbicara kelompok ini keluarga ya biasanya ya. Kelompok AVR yaitu Atmega ya, ini berarti AT itu Atmel ya. Atmega 8535. Kemudian tipe yang lain, nah ini masih sama juga AT ya, 89S 8253, 89LP 213, 89LP 214. Ya. Kemudian masuk dalam kelompok RISC juga yaitu PIC ya, PIC. Ini kelompok microcontroller juga ya, PIC. 12C508, kemudian 12C509, kemudian
518 dan 519 ya, PIC. Nah, ini microcontroller yang biasa juga digunakan sebagai salah satu alternatif. Jadi banyak diantara kita juga banyak juga menggunakan hal ini. Selain itu ada basic stem, BS ya. Jadi kalau basic stem kodenya BS ya. BS2PX. Jadi kalau kita tidak terlalu tahu nama microcontrollernya, tapi sebetulnya dari kode itu ada ya. Seperti ini ya. BS2PX, BS2P24, kemudian 2PE ya. Kemudian Motorola. Nah, Motorola ini ada misalnya MC68HC11 dan H12, HC12 ya. Itu untuk kelompok-kelompok RISC. Ingat ya, kelompok RISC itu adalah Reduced Instruction Set Computing. Jadi dia memiliki instruction setnya sedikit, tetapi memiliki kelebihan dalam hal memori, peripheral, dan fungsi. Itu ya, kita ulang-ulang ya, biar ingat ya. Yang kedua, nanti kelompoknya itu masuk dalam teknologi CSC, Complex Instruction Set Computing, yaitu teknologi yang memiliki banyak instruction setnya, tetapi tidak memiliki kelebihan dalam hal memori, peripheral, dan fungsi, atau dalam arti kata dia memiliki kekurangan di persoalan memori, peripheral, dan fungsinya. Kita lihat bagian yang CSC. Apa itu? Ya, adalah AT89C51, kemudian C52 dan C55 ya. Kemudian AT itu Atmel ya, 89C205, C4051 ya. Nah, kemudian AT89S51 dan S52. Ini banyak juga ya dipakai oleh kawan-kawan kita di elektro ya pada zamannya. Jadi mereka merancang robot ya, merancang peralatan robot mobile ataupun robot berkaki, robot beroda ya, menggunakan tipe ini nih ya, tipe AT, apakah yang seri C atau yang seri S. Nah, kemudian 8051 dan 52. Kemudian berdasarkan arsitektur ya, secara umum, jadi kalau kita ambil salah satu contoh yang AT89S51 ya, arsitektur dan peripheral microcontroller itu bisa kita lihat di mana? Itu kita bisa lihat di datasheet sebetulnya. Ya, jadi kalau kita menggunakan salah satu mikro, kemudian kalian silakan searching, biasanya datasheetnya itu gampang bisa kita dapatkan, dan itu memperlihatkan secara besar bagaimana arsitekturnya, ya, sistem yang terhubung di dalam microcontroller itu seperti apa, ya. Kelebihan kekurangannya di situ pun nampak. Nah, sebagai contoh misalnya di sini ada arsitektur peripheral AT89S51 ya. Yang pertama adalah dia kompatibel dengan keluarga MCS. MCS ini microcontroller ya. MCS 51. Jadi di sini kodenya ini boleh yang C, boleh yang S. Jadi ya biasanya di microcontroller itu ada yang AT89C gitu ya, atau yang S, yang kalau ini kelompoknya bisa S bisa C. Jadi keluarga MCS microcontroller tipe C dan tipe S 51. Jadi kode belakangnya itu 51. Kemudian ISP-nya ya, dia memiliki 4 KB flash memory untuk ISP-nya atau in system programmable. Jadi bisa ditulis sampai 1000 kali. Jadi ditulis, dihapus, diisi, dihapus, diisi, dihapus gitu ya. Bisa berulang-ulang. Nah, tipe microcontroller seperti ini bukan embedded system, tapi sistem yang berdiri sendiri. Jadi kita punya microcontroller, kemudian pada waktu mau kita gunakan, kita pasangkan dia di downloadernya. Untuk apa tuh? Untuk mengisi program. Ya, downloadernya itu biasanya sifatnya sistem minimum. Kemudian kita isi program, apakah mau pakai bahasa C, ya, ada yang pakai bahasa basic pun ada, ya, atau C. Nah, kemudian setelah kita isi program, kemudian kita baru kita pasang di rangkaian kita, gitu ya. Jadi sifat-sifatnya
terpisah, ya, tidak seperti yang kita pakai di Arduino misalnya, itu embedded system, jadi sistemnya sudah jadi, ya, kita tinggal pasang in outnya mana yang, jadi dia sudah punya jalur-jalur sendiri, ya. Nah, kemudian dia beroperasi pada tegangan sekitar 4 sampai 5,5 volt, frekuensinya sekitar 0 sampai 33 MHz dari 0 Hz, ya. Kemudian RAM internal RAM-nya adalah 128 kali 8 bit. Ya. Kemudian jalur I/O-nya ada 32. Ya, I/O itu input output. Jadi ini untuk keluaran dan masukan, ya. Keluaran itu artinya bisa kita hubungkan dia ke bagian driver motor misalnya, ya, untuk menggerakkan motor, ataupun ke servo, ya, ke relay misalnya, ya, atau ke lampu LED misalnya. Kalau inputnya biasanya adalah data-data yang berhubungan dengan informasi, ya. Dari mana dapatnya? Dari sensor. Jadi sensor memberikan informasi masuk ke bagian input, ya, salah satu contoh. Nah, kemudian counternya, ya, atau dua counternya adalah 16 bit. Kemudian sumber interruptnya ada 6, sifatnya adalah full duplex serial watt, ya. Ada watchdog timer, ada 2 data pointer. Nah, kalau kita lihat dari fisiknya, ini fisiknya, ya, dia ada 40 pin, ya. Ada 40 pin konfigurasi di AT89S51, ya. Sudah saya jelaskan bahwa bentuk microcontroller itu secara fisik di sebelah kiri kanannya ada kakinya atau pinnya, ya. Berarti di sini ada 20 di sisi kiri dan 20 di sisi kanan, ya. Perhitungannya lihat dari atas, ini lihat dari atas, ya. Kemudian ada tanda ini, ya, setiap microcontroller ada tandanya ini untuk memberikan tanda dia start nomornya itu dari sisi kiri angka 1 dan sisi kanan berakhir di 40, ya. Nah, ini adalah port 1.0, port 1.1 sampai titik 7, ya. Di titik 15 dan 15 itu untuk MOSI, multi output single input, ya. Yang MP16 itu adalah MISO, multi input single output, ya. Jadi kalau ini di atasnya MOSI, multi output single input. Nah, kalau ini MISO terbalik, ya, multi input single output. Jadi kalau yang P15 itu banyak masukannya tapi keluarannya 1. Kalau MISO itu inputnya banyak, ya, outputnya 1 single. Nah, kemudian untuk P17 itu SCK dan resetnya itu di 9, ya, untuk reset. Jadi kalau reset itu berguna pada waktu misalnya sudah kita isi program, ya. Nah, kemudian pada waktu dia berjalan ngeheng misalnya, ada sesuatu yang mengganggu dan tidak bekerja, nah itu bisa kita reset. Nah, kemudian untuk lanjut di pin 10 sampai pin 17, ya, itu adalah port 3, ya, port 30, 31 sampai 37. Nah, kalau kita lihat satu-satu, ini adalah RxD, ya, ini adalah receiver, ya, ini receiver, transmitter. Kemudian untuk ini adalah interrupt 0, interrupt 1, ya. Kemudian untuk timer 01, read write, ya. Ini write read. Kemudian yang 18 19 itu kristal, ya, kristal 2 dan 1. Dan terakhir ground, ya, ground. Jadi kalau kita pasang tegangan yang diizinkan misalnya sekitar 4 sampai 5,5 volt, maka groundnya itu di 20, kemudian positifnya PCC-nya itu di 40, ya, PCC. Jadi ini positif, yang bawah negatif. Kemudian lanjut dari 21 sampai 28 itu adalah port 2
2.0 sampai port 2.7 ya. Itu untuk address ini kan. Ini semuanya untuk address nih. Alamat ya, address. Jadi address 8, 9, 10 sampai 15. Nah, kemudian pin 29 itu persen ya. 20 ale ya. Nanti kalau ada istilah-istilah yang masih awam, terima saya dulu ya, nanti di pembahasan berikutnya ada penjelasannya. Kemudian 31 ya untuk EA, dan port 0 ya, kelompok port 0 dari port 01 sampai 7 itu ada di 32 sampai 39. Nah, ini untuk alamat digital ya. Jadi AD0, AD1, address digital sampai AD7 ya. Itu salah satu contoh untuk konfigurasi. Jadi sebetulnya pada waktu kita mempelajari salah satu saja ya konsep microcontroller, sebetulnya itu menyerupai cara mempelajarinya untuk microcontroller yang lain. Jadi tidak terlalu menyulitkan untuk kita pada waktu kita mempelajari yang lain. Nah, sekarang kita lihat arsitekturnya. Tadi kan konfigurasinya ya. Ini arsitekturnya. Jadi arsitektur itu isinya apa? Isinya adalah diagram blok. Ya, ini karena terlalu besar ya, tapi tidak apa-apa. Ya, kalau dikecilkan tidak nampak apa-apa nih. Ya, tapi boleh coba kita lihat. Ya, ini bagiannya nih. Ya, diagram blok untuk AT89S51. Jadi setiap pin yang nampak di sini, ya. Jadi kalau saya besarkan lagi, setiap pin yang nampak di sini, ya, itu menyatakan bagian-bagian yang ada di gambar microcontrollernya. Jadi kalau di sini kan ada port bagian 0, ya, port driver kelompok 2. Jadi ini port 0, ini port 2, ya. Ini bagiannya kalau kita lihat di sini di dalamnya mungkin kalau dibesarkan bisa nampak. Nah, kemudian ada VCC, ada ground, ya, ada register, ada RAM, ini bagian RAM, ya, stack pointer, ini ALU, arithmetic logic unit di bagian tengah ini, ya, ini ALU. Nah, kemudian bagian-bagian lain, ya, adalah buffer, ada program counter, ya, ada increment, jadi PC increment, ada dual, ini program logic, ya, di bagian sini ada watchdog dan lain-lain. Ya, itu contoh dari diagram blok AT89S51. Nah, sekarang bagaimana fasilitasnya? Ya, arsitektur AT89S51 atau di dalam microcontroller tipe ini fasilitasnya adalah sebagai berikut. Ya, sebetulnya berhubungan dengan yang pertama. Jadi sebuah CPU atau Central Processing Unit 8 bit yang termasuk dalam keluarga MCS 51. Ya, kalau kita lihat yang bagian pertama tadi itu tipe yang S. Ini tipe S ya. Nah, sekarang tipe C. Jadi bagiannya gara-gara simbol 1 saja sudah berbeda. Ya. Nah, AT89S51 ini saya ulangi kembali, di CPU-nya memiliki 8 bit ya. Kemudian ada osilator internal dan rangkaian timer, flash memory 4 KB, RAM internalnya 128 byte ya. Kemudian dia memiliki 4 buah programmable port I/O, masing-masing terdiri atas 8 buah jalur I/O ya. Kemudian ada 5 buah jalur interupsi, 2 intrusi eksternal dan 3 internal. Kemudian ada sebuah port serial dengan kontrol serial full duplex watt. Nah, kemudian di sini dia memiliki kemampuan melaksanakan operasi perkalian, pembagian, penjumlahan, dan operasi boolean atau bit ya. Nah, kecepatan pelaksanaan instruksi per request untuk itu adalah 1 mikrodetik pada frekuensi clocknya adalah 12 MHz. Nah, ini pinnya sama 40 ya.
pinnya sama. Hampir mirip juga ininya nih. Ya kan? Hampir mirip juga. Nah, tapi beda ininya. Beda apa? Beda kelompoknya. Ya, tapi mereka itu itu masuk dalam keluarga MCS ya, MCS 51. Ya, itu konfigurasinya. Kemudian di bagian bawahnya ini lebih sederhana ya. Kalau MCS 51 ini kita lihat untuk bagian arsitektur diagramnya ya. Jadi di sini ada bagian ROM, RAM, timer, kemudian ada serial port, ada port I/O, ada bus control, kemudian di bagian atas ini adalah untuk interrupt control, ya bisa eksternal internal, kemudian ada CPU-nya dan osilator, ya itu untuk diagram tipe C, ya AT89C51. Jadi kalau yang S tadi kan lebih nampak rumit, ya. Nah kemudian yang selanjutnya, ya karena tadi saya katakan di awal adalah kita melihat perbedaan untuk keluarga MCS. Jadi ya di sini MCS-nya ini adalah 8252 microcontrollernya, ya hampir sama di awalnya 12 KB flash memory. Untuk in system programmable adalah 1000 kali ditulis dan dihapus. Kemudian EEPROM-nya ya 2 KB, memorinya 1000 bisa ditulis ya, bisa 1000 kali ditulis dan dihapus. Nah kalau ini operasi tegangannya beda nih ya, tegangan operasinya lebih rendah nih, antara dia 2,7 sampai 55 volt. Jadi maksimalnya sama tapi minimalnya lebih rendah, kalau tadi 4 ya. Kemudian untuk range frekuensinya sama ya, dari 0 Hz sampai 24 MHz. Nah kemudian untuk user signature array-nya untuk ininya ya adalah 64 byte. Internal RAM-nya adalah 256 kali 8 bit. Kemudian jalur I/O-nya ada 32. Dia punya 3 timer atau counter 16 bit dan ada 9 sumber interrupt. Nah, yang lainnya adalah sifatnya adalah full duplex serial word, kemudian waktu timer, ada 2 data pointer. Nah, ini kalau kita lihat yang tipe ini udah beda. Ya. Sudah ada sedikit perbedaan. Nanti silakan nanti dicek ya. Tapi gambarannya tetap sama, dia pakai 40 pin. 20 kiri, 20 kanan, ya. Ada ground, VCC, jadi 20-40 kalau kita mau menentukan negatif positif, ya, ada di data yang berseberangan, ya. 20 di sebelah kiri, 40 di sebelah kanan atas, ya. Nah, ini portnya sama, port kelompok 1, ada reset, port kelompok 3, kemudian di bawahnya adalah untuk kristal, kemudian ada port kelompok 2, port 2, dan port 0, ya. Hampir mirip juga sebetulnya ya. Jadi pemakaiannya menguntungkan. Belajar satu bisa banyak. Nah, untuk arsitekturnya ya, diagram bloknya seperti apa? Nah, ini. Ya, hampir mirip nih dengan yang tipe pertama nih. Ya. Nanti silakan dilihat ya. Dilihat di PDF-nya biar lebih jelas. Nah, sekarang kita lihat yang tipe lain, yang PIC, ya. Arsitektur dan periferal untuk PIC. Tipenya adalah 12C5XX. XX itu berarti nanti bisa apa saja, ya. Kudu yang lain, bisa nomor ya. Nah, apa saja yang dimiliki dia? Yaitu dia memiliki hanya 33 instruksi. Nah, siket ya. Ini kelompok pertama nih, instruksinya nih sedikit. Ya. Kemudian instruksinya dikerjakan dalam satu waktu, yaitu satu siklus ya, dengan 1 mikrosekon. Ya, 1 mikrodetik. Kemudian clock eksternalnya 4 MHz, lebar instruksinya adalah 12 bit ya. Kemudian lebar datanya adalah 8
ya, 8 bit. Kemudian dia memiliki 7 spesial fungsi untuk register hardware, memiliki direct, indirect, relatif untuk pengalamatan mode dan data instruksi. Kemudian in circuit serial programming ada 8 bit real time counter. Kemudian yang lainnya adalah dia memiliki device reset timer. Jadi timernya, resetnya ini ada waktunya, ya. Kemudian 1 kilobyte ROM dan bisa dihapus dan ditulis 1000 kali. Nah, ini bedanya nih, ya. Kemudian data yang disimpan di ROM atau EEPROM bisa bertahan lama, 40 tahun, ya. Bentuknya kecil, ya, PIC, PIC ini, ya, cuma 8 pin saja. Jadi ya, VDD, kemudian yang kedua adalah clock in, ya. Yang ketiga adalah oscillator 2, kemudian yang keempat adalah VPP, jadi VDD, VPP, kemudian yang 5 GP2, GP1, GP0, ya. Dan 8 itu adalah VSS, ya. Jadi tapi dia dipakainya lama nih, bertahan lama. Nah, ini adalah bagian dari PIC, ya, microcontroller PIC, ya. Kalau kita lihat, kemudian kita beralih kepada basic stem, ya. Yang selanjutnya basic stem. Nah, ini ya, arsitektur basic stem. Jadi basic stem ini kode itunya banyak, ya. Jadi BS1, BS2, ada tipe-tipe yang lain, ya, sampai tipe BS2PX. Ini ada, ini datasheetnya lengkap, ya. Jadi dari tabel. Jadi kita bisa lihat dari tabel. Jadi kemampuan dia bertahan dalam suhu, ya. Ini adalah dari 0 sampai 70 derajat. Jadi untuk suhu-suhu yang cukup ekstrim, ya, suhu derajat. Kemudian microcontrollernya, speednya, ya, kalau kita lihat speednya ini dari ada yang 4 MHz, 20 Hz, MHz, sampai dengan turbo. Ini ada yang turbo nih, tipe turbo, ya. Kemudian untuk pembagiannya ada program execution speed, RAM size, ya, ini ada ukurannya dari yang kecil sampai yang 128 byte, ya. Kemudian untuk EEPROM-nya, nah ini instruction-nya semakin lama semakin banyak, ya. Jadi 80 instruction, 500 instruction, kemudian instruction-nya lebih dari 4000 kalau gini, ya. Dan banyak. Ini sampai 16 kilo instruction, ya. Nah, kemudian tegangannya rendahnya paling rendah 5. Nah, kalau ini basic stem ini tegangannya untuk tegangan-tegangan yang lebih tinggi, jadi banyak digunakan untuk perangkat-perangkat dengan tegangan tinggi, ya. Yang untuk DC tapi, ya. 5 volt, ya, 12 volt. Jadi maksimum dari 5 sampai 12, ada 5 sampai 15, ya. Nah, kemudian arusnya pun bisa di sini kita lihat data arus, ya. Data arus yang bisa digunakan. Dan editor teks. Nah, ini untuk pemrogramannya, ya. Pasti pakai StemW. Ya, ini banyak versi nih, ya. Setiap jenis mikro versinya tersendiri biasanya, ya. Kita lihat yang lain, ya. Ini bagian dari basic stem. Jadi basic stem itu kalau kita lihat, ya, sebetulnya dia banyak, ya,
Tapi yang terlihat oleh kita, pinnya itu ya ada 24. Ya, saya kecilkan dulu ya biar kelihatan. Nah, ini ya, biar kelihatan nih. Ini ada 24 nih. Ya. Yang sisi kiri 1 sampai 12, sisi kanan 13 sampai 24. Nah, di dalamnya, nah ini sekarang kita berbicara di dalamnya. Di dalamnya itu ya, microcontroller ini terdiri dari bagian-bagian. Ya, kalau kita lihat di sini ini ada bagian-bagian dari yang karena kita ketahui ya, microcontroller itu kan terdiri dari bagian microcontroller, ada lagi bagian logika. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ini ada bagian yang disebut sebagai dual NPN transistor. Nah, ini ya, dual NPN transistor. Kemudian yang tengah ini adalah single NPN transistor. Kemudian yang sisi kiri ini adalah resistor. Ya. Kemudian yang lainnya, ini ada EEPROM ya, di bagian bawahnya ini EEPROM. Kemudian ini untuk ground ya. Jadi kalau kita lihat ini pengkabelan udah. Jadi yang kita nampak itu sudah cuma bagian luar saja. Ini bagian dalamnya kan, nanti kita bisa tahu oh dalamnya ternyata dia terdiri dari beberapa bagian juga. Sebetulnya semua mikro seperti itu. Ya. Nah, kemudian ada lagi yang bagian bawah. Nah, ini ya. Ini chipnya nih. Ya, chipnya nih. Basic stem. Ya, berapa kaki chipnya itu? Jumlah kakinya itu 12 di kiri, 12 di bawah, 12 di kanan, dan 12 di atas. Jadi 12 kali 4. Sekitar 48 pin. Ya, 48 pin yang dihubungkan ke semua bagian ini. Ya, sehingga yang kelihatan kita dipakainya cuma ada sekitar 24. Jadi terlihat kayak bagi dua gitu ya, seolah-olah. Ya, itu basic stem. Jadi paling tidak sekarang kalian sudah tahu ya, banyak sekali bagian-bagian dari microcontroller yang bisa kita gunakan sebagai alternatif. Jadi tidak cuma satu saja. Jadi kalau kalian pakai sistem embedded ya, itu menguntungkan dalam hal kepraktisan, tapi tidak membuat kreativitas kita jadi tidak terlalu pada satu titik saja, pada satu bagian saja. Sebetulnya banyak gitu ya. Microcontroller itu banyak yang bisa kalian pilih, kalian gunakan, tapi karena itu perlu kita kenal. Nah, sekarang bagian kita untuk kenal. Ya. Nah, sekarang kita kupas satu-satu ya. Kita kupas secara detail, sebetulnya bukan satu-satu, tapi kita ambil salah satu bagian yang menjadikan gambaran bahwa pembahasan satu mikro saja itu sudah banyak. Ya. Nah, yang kita akan lihat adalah arsitektur AT89S51. Seperti apa itu? Ya. Nah, microcontroller ini ya, walaupun tadi sudah kita lihat secara diagram blok, kemudian secara arsitektur ya, secara fungsi. Nah, maka microcontroller ini ya, tipe ini sering kali kita jumpai di mana? Di komputer sebetulnya. Ya, digunakan untuk apa? Digunakan untuk memproses berbagai macam sistem input dan output. Ya. Nah, keluarga MCS51 ini sudah lama ya. Sudah lama digunakan, mungkin lebih dari 30 tahun. Ya, mungkin kalau kita berbicara waktu, memang perubahan teknologi microcontroller itu kan selalu berubah terhadap waktu. Nah, tetapi masih ada juga microcontroller yang tipe lama masih digunakan oleh kita. Nah, kalau kita lihat perkembangannya, selain tipe Atmel tadi, ya, ada Philips, ya, Philips Semiconductor, kemudian Signal, Integrated Product Inc, dan Winbone Electronic Corp. Ya. Nah, nanti kita akan lihat ya versi yang NMOS dan CMOS, ya, NMOS dan CMOS. Nanti yang kalau di sini diinformasikan bahwa CMOS yang tersedia di pasaran, ya.
Jadi dari perkembangannya nanti ternyata ada bagian-bagian mikro yang akhirnya juga ya tidak lagi digunakan ya. Jadi orang menggunakan mikro itu mengakibatkan mikro yang lain kalau tidak berkembang ya tidak diproduksi kan, tidak laku berarti. Ya. Nah, beberapa varian IC di keluarga MCS51 ya, kita lihat berdasarkan kelompoknya dan perbedaan antara varian, maka yang pertama yang harus kita perhatikan adalah tegangan kerjanya. Bagaimana tegangan kerjanya? Ya. Tegangan kerja untuk tipe AT89RV55 yang buatan Atmel ini mampu beroperasi dengan tegangan kerja 2,7 sampai 6 volt. Ya. Jadi macam-macam ya. Jadi kita tidak karena itu orang paling mudah berbicara tegangannya 5 volt. Karena apa? Berada di antara itu. Ya. Karena apa? Kalau tegangannya rendah, mikronya tidak bekerja. Tegangannya tinggi, mikronya rusak. Ya, tegangan lebih dari itu mikronya rusak. Nah, seri P89LPCXXX ini buatan Philips memiliki tegangan kerja sekitar 2,4 sampai 3,6 volt. Nah, ini lebih kecil lagi nih tegangannya nih. Ya, lebih kecil lagi nih. Jadi kalau kita pakai yang tegangannya tertentu, kita bisa pakai step down. Ya, kita nurunkan tegangan. Nah, kemudian untuk bagian memorinya, ya kita lihat bagian memorinya. Internal memori yang dimiliki oleh AT89C51 ini adalah 4 KB internal. Kemudian datanya adalah data memorinya 256 byte ya. Kemudian yang buatan lain yaitu buatan signal yang tipenya C8051 ini memiliki internal program memori 128 KB, sedangkan internal dan data memori yang dimilikinya adalah 8448. Nah, jauh lebih besar nih ya. Kalau yang AT89 itu 256 byte, kalau yang buatan signal ini memorinya sama ya, internal program memorinya 128 KB, kalau itu kan 4 KB. Dan yang besarnya juga ini ya, memorinya, internal data memorinya 8448 ya byte. Kalau yang di atas tadi kan 256 saja. Nah, tidak hanya kapasitas memori, tipe memori yang digunakan pun bervariasi. Jadi ada yang tipenya itu OTP. Ya, OTP itu adalah one time programmable. Ada juga yang mesh ROM, ya. ROM itu kan read only memory. Nah, kalau yang MTP itu multiple time programmable. Itu jadi kita pilih ya tipe-tipe berdasarkan kapasitasnya. Jadi memorinya mau yang mana? Mau yang kita pakai? Apakah yang tipenya OTP atau MTP? Ya, OTP adalah one time programmable. Kalau MTP adalah multiple time programmable. Ya, ini masuk dalam bagian UV-PROM, yaitu Ultraviolet Erasable Programmable ROM. Kemudian ada lagi yang MTP Flash atau yang biasa kita kenal sebagai EPROM. Ya. Nah, cara penulisan internal program memori pun bervariasi. Jadi misalnya kita bisa pakai in circuit programmer (ICP), ada bisa pakai IAP ya, in application programming, bisa pakai ISP, in system programming, bisa juga pakai parallel programming. Nah, kalau berdasarkan kecepatan ya, kita lihat di antara kecepatan itu ada satuan ya. Biasanya satuannya misalnya megahertz ya, MHz. Bisa juga MIPS ya, million instruction set per second. Jadi jutaan instruksi per satuan waktu. Nah, kalau yang tipe AT83C5511 ini memiliki frekuensi maksimum 66 MHz, sedangkan yang buatan signal ini bisa sampai 100 MIPS ya.
100 million instruction per second. Nah, clock rate bernilai sama ya, 12 ya, yang berarti internal clock beroperasi 1/12 dari frekuensi sumber clock atau 1 cycle, membutuhkan 12 pulsa clock. Kemudian IC buatan Signal ini memiliki clock rate-nya 1, di mana 1 cycle membutuhkan 1 pulsa clock. Kemudian untuk timer atau counternya, kita lihat perbedaannya ya. Untuk varian MCS51 dapat berjumlah hingga 5 buah. Ya, misalnya tipe ini yang buatan Philips nih. Ya, P89LPC 932. Kemudian beberapa varian bahkan memiliki varietas pulse width modulation. Nah, ini ada PWM-nya. Jadi biasa ya. Kalau sekarang kita pakai Arduino, sudah ada ininya, sudah ada PWM. Pulse width modulation ini digunakan untuk apa nih? Ini bisa kita gunakan untuk mengatur kecepatan putar. Ya, sebetulnya dia bermainnya di pulsa ya, di lebar pulsa. Jadi pengaturan lebar pulsa mengakibatkan seolah-olah kita melihat terjadinya perubahan tegangan. Ya, perubahan tegangan yang diberikan itu mengakibatkan putaran motor, kalau kita aplikasikan ke motor, jauh lebih cepat. Ya, dari pelan sampai cepat bisa kita atur, PWM. Ya, kalau untuk dipakai di lampu, lampunya dari redup sampai terang, gitu ya. Nah, programmable counter array untuk PCA-nya, kemudian juga ada watchdog timer. Kemudian untuk interrupt-nya, kita lihat perbedaannya, ya. Untuk buatan Philips, untuk tipe P89LPC 832, ya, ini internal interrupt source-nya external interrupt 0 dan 1, timer 0 dan 1, kemudian serial port TX, serial port RX, dia punya kombinasi serial port RX TX, ya, burnout detect, watchdog timer, kemudian ada keyboardnya, ya, komparator 1 dan 2, kemudian ada ini SPI, serial peripheral interface, ya, kemudian ada capture compare unit dan data EEPROM write completion. Ya, ini poin-poin ya yang kita bisa ketahui dari bagian-bagian mikro yang dibahas, ya. Kemudian untuk yang serial interface, ya, untuk keluarga MCS 51 adalah UART. UART itu adalah Universal Asynchronous Receiver Transmitter. Ya, jadi RT itu adalah receiver transmitter. Jadi sifatnya adalah universal asynchronous. Ya. Namun varian yang lebih baru memiliki interface I2C. Jadi integrated, ya, integrated circuit, ya, I2C, atau two wire interface, gitu ya. Jadi ada two wire interface. Kemudian dia punya SPI, kemudian CAN, Control Area Network, dan juga USB, ya, Universal Serial Bus. Kan kita sudah ketahui ya, kayak di peralatan-peralatan komunikasi elektronik itu rata-rata sudah didukung dengan USB, ya, port USB. Kemudian untuk I/O-nya, ya, jumlah pin yang berfungsi sebagai digital in-out pada IC buatan Signal dapat berjumlah kelipatan ini nih, ya, 8, 16, 32, 64 pin. Kemudian untuk special functionnya, ya, selain berbeda kapasitas memori, kecepatan jumlah timer, interface dan jalur I/O, varian MCS51 memiliki kemampuan spesifik. Nah, apa saja kemampuannya? Yaitu ADC, Analog Digital Converter, sehingga 12 bit 32 channel. Ya, ini pada mikro C8051F20 buatan Signal. Ya. Kemudian ada 8 keyboard interrupt, power on reset pada mikro buatan Philips, ya, tipenya adalah P87LPC768. Ya. Kemudian untuk buatan Winbond ada 2 ya, Winbond ini, ya, C240 dan C625
itu memiliki DTMF, generator receiver, ya. Ada juga FSK generator receiver yang terintegrasi. Nah, dari data-data di atas, ya, ternyata bahwa microcontroller itu, ya, harus memiliki kemampuan yang unggul sehingga dijadikan pilihan oleh pengguna. Ya, apakah dia harus mempunyai kemampuan berkali-kali diisi ulang, dipakai, diulang, karena itulah kan programmable itu, sifat microcontroller itu programmable. Jadi bisa dipakai, diisi, ditulis, dipakai, dibuang lagi, isi lagi gitu ya, berulang-ulang. Ya, untuk melakukan percobaan kita lakukan hal-hal itu berkali-kali. Kemudian untuk karakteristiknya, ya, untuk yang AT89C51, kalau tadi yang S, ya, ini kelompok yang C51, CPU-nya 8 bit, ya, kemudian osilator internal dan rangkaian timer, memiliki flash memori 4 KB, RAM internalnya 128 byte, kemudian ada 4 buah programmable port I/O, ya, masing-masing 8 buah jalur I/O, kemudian ada 6 buah jalur interupsi, ya, 3 internal 3 eksternal, kemudian ada port serial untuk kontrol serial full duplex UART, dan mempunyai kemampuan operasi aljabar, ya, yaitu perkalian, pembagian, dan operasi boolean, ya, penjumlahan juga. Kemudian kecepatan pelaksanaan instruksi per siklusnya adalah 1 mikrodetik, ya, pada frekuensi clocknya 12 MHz. Kemudian hal yang lain ada ISP programming, kemudian memiliki 2 DPTR, watchdog timer, ada low power idle, ya, juga power down mode, ya, mode power. Nah, deskripsi kaki ini, ya. Jadi kita sekarang kritisi satu-satu, ya. Kalau tipe AT89S51 yang tadi sudah kita jelaskan sebelumnya, ada portnya, ada 40 pin, 20 di kiri dan 20 di kanan. Nah, maka pin-pin itu apa saja gunanya, ya kan? Nah, kita cek satu-satu ya. Nah, yang pertama adalah pin 1 sampai 8 untuk port 1. Nah, kalau kita berbicara port 1, P1, kemudian ada bawahnya ini ada P3, ini port 3, ya. Ada P0, port 0, itu ya cara bacanya, jadi kan sudah familiar. Dan P2 itu port 2. Jadi pin 1 sampai 8 untuk port 1 merupakan port paralel 2 bit, ya, 8 bit. Jadi 2 arah in out, ya, yang bisa digunakan untuk keperluan umum, ya, general purpose. Jadi kalau kita lihat di sini nih, ya, dari P1 0 sampai P1 7. Nah, P15, P16, P17 selain digunakan sebagai I/O, juga bisa kita gunakan sebagai bagian untuk in out, ya, pengisian program, ya, untuk pengisian program ke dalam IC. Jadi yang bagian 6, 7, 8 pin ini, ya, atau port 1 sampai 7, bagian MOSI, SIMO, ya, MISO dan SCK itu digunakan sebagai masukan untuk pengisian program. Oke, ya, itu bagian itu. Nah, sekarang kita lihat lagi di bagian ini nih, ya. Jadi kalau kalian dapat datasheet, kemudian terlihat di sini ada kalimat misalnya P151617, ada yang MOSI, MISO, SCK. Nah, ini semuanya digunakan untuk pemrograman in SCP, ya, in SP, in system programming. Jadi kalau in system programming berarti untuk jalur masuk program ke dalamnya. Nah, kemudian pin 9, ya, itu reset,
pin 9 reset. Jadi adalah instruksi reset, artinya active high. Perpindahan kondisi rendah ke tinggi akan mereset mikro, ya. Pin ini juga dihubungkan dengan power on reset, ya, dengan rangkaian power on reset. Ini ya bagiannya ya, bagian rangkaiannya. Kemudian pin 10 sampai 17 untuk bagian port 3 adalah port paralel 8 bit dua arah, jadi dual, ya, dual direction. In out yang memiliki fungsi pengganti. Nah, apa saja dia? Jadi kalau kita lihat di bagian tadi, ya, untuk bagian port 3, yang pertama P30. Port 30 adalah RDX, ya. Ini read, receiver, transmitter. Jadi ini adalah serial untuk masuk dan keluar, ya. Receiver masuk, transmitter keluar, ya. Kemudian 32 ini adalah interrupt, ya, interrupt 0. Jadi kalau ini kita bisa eksternal interrupt 0, ini interrupt 1, eksternal interrupt 1, ya. Kemudian untuk yang P34 35 ini timer 0, ini artinya eksternal input, ya. Timer 1 eksternal input, ya. Kemudian 36 37 write read, ya. Artinya dia untuk write itu adalah external data memory write strobe. Ini read strobe bawahnya. Kemudian untuk pin selanjutnya adalah 18 19 itu extal, ya. Extal itu pin input osilator kristal, ya. Merupakan input clock bagi rangkaian osilator internal. Jadi kita lihat satu-satu ya, ini fungsi masing-masing ya. Pin 20 untuk ground dihubungkan ke VSS atau ground. Ya, yang 20 tadi sudah. Pin 21 sampai 28 ini masuk dalam kelompok port 2. Nah, artinya dia berfungsi sebagai dua arah nih, port paralel 8 bit, ya, in out. Port ini juga digunakan untuk mengirim data alamat bila dilakukan pengaksesan memori eksternal. Kemudian pin 29 adalah pin send. Send apa pesan tuh? Program strobe enable, ya. Program strobe enable merupakan jalur kontrol untuk mengakses eksternal program memori. Nah, send ini akan bernilai low pada saat pembacaan program dan dari eksternal memori. Send akan bernilai high pada saat pembacaan program dari internal memori. Nah, ini kalau jadi kita jadi mengerti ya tentang bagian-bagian pin yang dibahas. Kemudian untuk port yang lain, ya, port 30, ya, ini untuk pin ALE. ALE itu address latch enable. Ini berfungsi untuk demultiplex, ya, multiplexer. Pada saat port 0 bekerja sebagai multiplex address data atau data bus. Kemudian untuk 31 ini EA, ya. EA itu pin yang berfungsi sebagai input control. Jika dia bernilai low atau dihubungkan ke ground, maka program hanya akan dijalankan dari eksternal program. Kemudian jika E bernilai high atau dihubungkan dengan tegangan 5 volt, maka program akan dijalankan dari internal program memori terlebih dahulu. Nah, kemudian untuk port selanjutnya 32 sampai 39 itu port 0, ya, merupakan port paralel 8 bit. Jadi dia sifatnya open drain dual, ya, dua arah. Ini digunakan untuk mengakses memori luar. Port ini akan memultiplex alamat memori dengan data. Nah, yang terakhir adalah PCC, ya, untuk tegangan dihubungkan dengan 5 volt. Nah, ini bagiannya yang tadi sudah kita ketahui, ya, untuk blok diagram AT89S51. Kemudian selain itu kita harus tahu juga yang kita sebut sebagai memori. Nih, memori, organisasi memori. Ya, kenapa? Karena semua microcontroller dalam keluarga MCS51 itu memiliki pembagian ruang alamat atau address space. Apakah untuk data atau untuk program? Ya. Nah, pemisahan program memori dan data memori itu dibolehkan untuk 8 bit, ya, dibolehkan untuk akses 8 bit.
Nah, tetapi untuk alamat data 16 bit dapat dihasilkan melalui ini data pointer register, DPTR, ya, data pointer register. Kemudian pelajari juga atau kita kasih ketahui juga tentang memori program, ya, memori program. Jadi ada program yang cuma bisa dibaca, misalnya ini, ya, hanya dapat dibaca, tidak bisa ditulis. Ini karena disimpan dalam flash memory, ya. Dan kemudian berfungsi untuk menyimpan kode program user yang akan dijalankan. Memori dapat ditingkatkan sebesar 64 KB dengan menambahkan memori eksternal. Memori yang bolehkan pembacaan dari memori eksternal adalah PSEN. Jadi ini fungsi dari PSEN, ya. Jadi selain berisi instruction user, ya, instruksi user juga memiliki beberapa alamat khusus yang ditujukan untuk reset address, ya. Kemudian yang selain itu adalah untuk juga interrupt vector address. Jadi kalau kita lihat di bawah, ya, di sini ada gambarnya dari memori program, ya. Ini bagian dari program memori, ya. Ini untuk data alamatnya. Ini datanya data hexa, ya. Kemudian ini bagiannya ada cara interrupt, ada timer interrupt untuk 1, ada external interrupt 1, ada timer 0 interrupt, ada external 0. Ini bagian 111, ini 0 dan reset, ya. Kemudian untuk bagian konfigurasi bagian bawah, ya. Kalau kita perhatikan di sini ada 60 KB, ya, untuk external program memory dan 4 KB internal program memory. Nah, karena itu dia kalau dijumlahkan jadi 64 KB, ya. Nah, selain itu memiliki juga memori data, ya, memori data. Nah, pembagiannya adalah seperti ini nih, ya. Ada bagian special function register (SFR), ya, sekitar 128 byte, ya. Kemudian ada bagian stretch pad area, ada bagian bit addressable, ada bagian register bank, ya. Nah, ini kode alamatnya nih, kode alamat masing-masing. Nah, kalau kita lihat baik-baik, masing-masing bagian itu punya fungsi, ya. Memang kalau mempelajari microcontroller lebih dalam untuk kita ketahui saja, tapi nanti aplikasinya itu jauh lebih penting, ya. Tapi paling tidak jangan sampai kita berbicara microcontroller tapi kita tidak tahu teorinya. Ini paling tidak teorinya kita perdalam di sini, ya. Nah, stretch pad area itu, ya, bisa juga dikenal sebagai general purpose RAM, ya, general purpose RAM. Jadi ruang data memori yang bebas digunakan oleh user sebagai tempat penyimpanan variabel atau alamat, ya. Alamat apa? Alamat inisialisasi stack pointer. Nah, stretch pad area hanya dapat diakses per byte. Nah, kemudian bit addressable, ini fungsinya sama seperti di atas, ya. Nah, user juga dapat menggunakan ruang ini untuk menyimpan variabel atau alamat inisialisasi stack. Nah, tetapi bit address tidak hanya bisa diakses per byte, tetapi bisa juga diakses per bit. Nah, ini lebih kecil lagi nih, ya. Kan 1 byte adalah 8 bit. Kalau tadi kan ukurannya per byte, kalau ini ukurannya per bit, ya. Kemudian lanjut adalah register bank. Nah, register bank kita lihat di sini, ya. Ini untuk alamat, ya. Internal data memory memuat 4 register bank. Jadi register bank 0, lihat bawah, ya. Ini register bank 0, ini alamatnya di samping register bank 1, bank 2 sampai bank 3. Jadi register bank ini digunakan sebagai alamat untuk menampung 8 register. Jadi dari R0 sampai R7. Ya. Alokasi alamat register bank ini bisa dilihat di sini. Ini datanya, ya. 00H, 07H sampai 1FH. Hexa, ya. Kemudian lanjut adalah special function. Ya, special function register. Jadi SFR itu adalah sejumlah register khusus yang mencakup alamat port, akumulator, register B, timer, dan sejumlah register kontrol. Nah, SFR yang bisa dialamati itu, ya, atau diakses
Tetapi ada yang per byte, ada juga yang per bit. Ya, jadi yang per byte itu byte addressable, kalau yang per bit adalah bit addressable. Jadi ini data-datanya ya. Jadi bit addressable atau non bit addressable. Ya, data-data ini kita dapatkan dari mana? Ini dapatnya dari datasheet. Jadi datasheet lengkap itu memberikan informasi sejelas mungkin untuk kita, sehingga kita bisa mempelajari suatu mikro saja itu bisa beda-beda. Ya, ini pembagian special function register. Silakan nanti juga dipelajari. Ya, ini tabelnya, ya, tabel special register. Ya, jadi kalau kita di sini bisa lihat posisinya ada di mana, yang bagian-bagian yang tadi kita pelajari, ya, alamatnya, kode alamatnya apa, ya. Selanjutnya adalah osilator. Nah, osilator internal, ya, di micro AT8991 digunakan sebagai clock, ya, atau sumber clock sebagai CPU. Jadi untuk CPU itu kita gunakan sebagai sumber clock. Nah, untuk menggunakan osilator internal diperlukan sebuah kristal atau resonator keramik antara pin Xtal 1 dan Xtal 2. Nah, ini bentuk konfigurasinya ya, rangkaiannya ya. Jadi ini ada kapasitor, ya. Nah, ini kita pakai untuk frekuensi dari 6 sampai 24 MHz, ya. Tapi kalau yang kristal ya, tapi kalau untuk kapasitor saja 27 sampai 33 picofarad, ya. Kemudian yang lanjut adalah interruptnya. Nah, untuk apa interrupt itu? Interrupt itu digunakan pada waktu mikro itu sedang melaksanakan tugas atau program, ya. Kita dapat menghentikan pelaksanaan program tersebut secara sementara, ya, pada waktu itu, maka kita melakukan interrupt. Nah, apabila mendapatkan permintaan interrupt, PC atau program counter akan diisi alamat vektor interrupt. Setelah interrupt selesai dilaksanakan, maka CPU kembali ke program semula, ya. Jadi waktu dia disuruh berhenti, dia berhenti gitu, seperti di pause gitu ya. Kemudian dia lanjut lagi menjalankan perintah lanjutannya. Nah, pada microcontroller ini terdapat beberapa saluran interrupt, ya. Misalnya yang pertama adalah interrupt yang tak dapat dihalangi oleh perangkat lunak atau yang biasa kita kenal sebagai reset. Nah, yang kedua adalah interrupt yang dapat dihalangi oleh perangkat lunak. Kalau yang tak dapat dihalangi oleh perangkat lunak itu kita sebut sebagai non maskable interrupt. Ya, kalau yang dapat dihalangi itu adalah maskable interrupt. Nah, contoh jenisnya adalah interrupt 0, interrupt 1, ya, low height, ya. Ada juga timer counter 1 dan interrupt serial. Nah, interrupt ini, ya, harus digunakan kembali dalam rutin interrupt. Jadi kalau kita pakai instruksi RETI, ya. Nah, agar saluran interrupt kembali dapat dipakai, maka alamat interrupt dari sumber bisa kita gunakan data tabel di bawah ini, ya. Misalnya di sini waktu kita mau reset, nah alokasi alamatnya ini nih, ya, 00H, ya. Di mana? Di power on reset, ya. Kemudian kalau pakai interrupt 0, kodenya ini ya, lokasinya 03H di interrupt 0, kemudian di timer 0 OBH 13H. Ini pakai alamat itu hexa ya, jangan lupa ya. Semuanya itu. Kemudian yang terakhir ini yang serial itu portnya 23H, kemudian ada di port IO serial. Nah, artinya masing-masing mikro itu punya alamat interrupt yang berbeda, ya. Nah, kemudian untuk instruksi yang lain adalah interrupt enable, ya. Sumber dapat diaktifkan atau dimatikan secara individual atau dengan mengatur satu bit di SVR yang bernama IE, interrupt enable. Nah, bit-bit IE itu ya kita bisa lihat di sini. Ya, ini data tabelnya. Ya. Jadi ada simbolnya EA, posisinya adalah IS7, IS6 dan seterusnya ya.
Nah, ini masing-masing ada artinya, silakan nanti dicek ya, fungsinya apa. Nah, untuk itu jika kita akan mengaktifkan interrupt 0 atau INT 0, nilai yang harus diberikan ke IE adalah 81H. Kan kelihatan di sini ya. Tadi 81H ya, yaitu memberi logika 1 ke EA dan EX0 ya. Kemudian ada lagi prioritas interrupt. Prioritas interrupt ini setiap sumber interrupt dapat interrupt secara individual menjadi 1 atau 2 tingkat dengan prioritas mengatur bit SVR yang bernama IP ya. Jadi interrupt dengan prioritas rendah dapat diinterrupt oleh interrupt yang memiliki prioritas lebih tinggi, tetapi tidak bisa diinterrupt oleh interrupt dengan prioritas yang lebih rendah. Interrupt yang lebih tinggi, prioritas lebih tinggi tidak dapat diinterrupt oleh sumber interrupt lain. Gitu ya, ini informasi yang berhubungan dengan prioritas interrupt. Kemudian di bawah ini adalah bit ya, bit pada IP. Ini salah satu contoh-contoh ya, contoh-contoh yang bisa kita jadikan bahan pembelajaran ya, termasuklah dalam program status word ya, menyatakan bit status dalam microcontroller ya, ini ya, bisa RS0 bisa RS1. Jadi kalau RS1 dan 0 itu kita gunakan untuk memilih bank register ya. Nah, pembelajaran di microcontroller ini mengakibatkan sebetulnya hal ini tidak perlu kita hafal, tapi kita cukup tahu dulu ya, sehingga nanti kalau ada keterlibatan persoalan, nah baru ya mempermudah proses kalian untuk mempelajarinya. Ini tabelnya ya, pemilihan bank register. Jadi RS1, RS0, kemudian register banknya. Ini alamatnya di sampingnya nih ya, sampingnya. Contoh ya, contoh untuk register 0 dapat digunakan untuk pengalaman tak langsung pada RAM internal. Nah, sisa register lainnya tidak dapat digunakan untuk pengamatan tak langsung. Nah, ini kalau misalnya kita pakai CY ya, carry flag, nilai 1 ya. Kemudian ada juga AC ya, auxiliary carry, ada FO atau flag 0 ya, ada OV, overflow flag ya. Kemudian ya, poin-poin yang lain yang perlu kita ketahui juga yaitu akumulator ya, akumulator, kemudian stack pointer ya, kemudian data pointer. Kalau akumulator itu adalah sebuah register yang digunakan untuk general purpose dan juga digunakan untuk dalam proses pertambahan, perkalian, pembagian ya. ACC akan menghasilkan hasil perkalian 8 bit terbawa dan hasil pertambahan dan pembagian. Kemudian untuk SP ya, stack pointer itu merupakan register 8 bit yang berisi lokasi di mana data alamat stack teratas disimpan. Ya, instruksinya bisa push, lcall ya, proses interrupt dan sejenisnya akan menambah nilai pada SP. Nah, sedangkan untuk pengurangan yang mengurangi SP itu adalah instruksi pop, read, ready. Kemudian yang lainnya adalah data pointer ya, data pointer DPTR. Ini 16 bit ya, registernya yang terdiri dari 8 bit data pointer high dan 8 bit data pointer low. Digunakan untuk apa ini? Ini digunakan untuk mengakses alamat pada memori eksternal. Oke, ya. Minggu depan kita masuk instruksi setnya ya. Jadi ini bahasa pemrogramannya nih. Bagaimana guys? Penjelasan dan pembahasan materi microcontroller beserta keluarganya ya. Semoga dapat dimengerti. Yang suka dengan konten kami, silahkan like, komen, dan share ke sesama kalian. Dan jangan lupa guys untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys, supaya channel kami semakin berkembang. Saya tutup dengan ucapan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan konten kami yang lain. Terima kasih.